Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kumpul di Masjid Muhammad dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah seperti kita ketahui bersama bahwa insya Allah pada pagi hari ini akan ada kajian yang diisi oleh Ustaz Jadon Tasmin dari Jakarta. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi kameramen lah. Sudah profesi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan merasa berbahagia bisa kembali bertemu dengan para jamaah di masjid yang mubarak ini, yang sebelum pandemi kalau tidak salah 4 tahun lalu, 4 atau 3 ya, saya mendapat kesempatan untuk juga mengisi ceramah di masjid ini. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan saya lebih bersyukur lagi karena kemarin saya sudah kembali ke Jakarta sebetulnya. Ya, ada pertemuan penting di Jakarta. Saya sudah kembali, tapi rasanya tidak afdal kalau tidak memenuhi harapan ya. Para ikhwah, para kawan-kawan ya, yang sudah terlanjur disampaikan bahwa saya akan datang ya ke tempat ini. Jadi saya balik lagi dari Jakarta, dan insya Allah hari ini sore saya balik lagi ke sana. Ya, tapi alhamdulillah karena di zaman kita ini sudah begitu banyak kemudahan. Ya, ke Jakarta memang jauh dari sisi jarak, tapi bisa saja jarak tempuhnya lebih jauh lebih cepat daripada kita ke ujung Nusa Penida barangkali. Kalau naik kapal biasa. Alhamdulillah, dan hari ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengkaji dan sama-sama menguatkan pemahaman kita tentang din Islam yang dikaruniakan oleh Allah SWT buat kita semua, yang merupakan karunia terbesar tentunya bagi kita dan bagi umat manusia, bagi alam semesta ini ya. Karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam diturunkan kembali dengan penyempurnaan yang tidak ada kekurangan lagi, penyempurnaan yang maksimal, dengan dibawa atau dengan diutus bersamanya seorang rasul penutup, penghulu para anbiya dan ar-rusul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa din yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan makna penyempurnaan ini bukan bahwa sebelumnya kurang, tidak, tapi disesuaikan dengan keadaan keadaan kaum dan umat-umat terdahulu. Ya. Dari Allah SWT yang Maha mengetahui dan yang menciptakan manusia serta alam semesta ini, maka risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena sudah terakhir sampai akhir zaman diturunkan secara lengkap dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dinul Islam yang alhamdulillah hari demi hari menunjukkan bahwa inilah din, inilah agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia dan paling lengkap dan sempurna di dalam mengatur kehidupan ini, sehingga din ini pelan tapi pasti dipilih oleh umat manusia, dipilih untuk menjadi agama mereka, menjadi jalan hidup mereka. Dari Rasulullah SAW seorang, kemudian bertambah menjadi puluhan selama di Mekah. Cuma puluhan, Pak, nggak sampai ratusan. Ya. Lalu setelah hijrah bertambah menjadi ratusan, bahkan di atas angka 1000. Sampai Hudaybiyah kurang lebih 1400 orang. Itu tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-19 kenabian. Lalu kemudian 3 tahun berikutnya terjadi lonjakan yang luar biasa, yang di luar dugaan oleh siapapun saat itu. Ya. Dari kurang lebih 1400-1500 orang menjadi lebih dari 10.000 orang dalam jangka 3 tahun. 19 tahun kenabian itu kurang lebih 1400-1500 orang, kurang lebih seperti itu. Dalam catatan para ulama yang bersama Nabi SAW untuk umrah yang tidak jadi itu, yang disebut dengan umrah Al-Hudaybiyah itu, yang berakhir dengan penyelesaian itu kurang lebih 1400 orang. Jadi kalau dihitung dengan yang tertinggal di Medina dan di beberapa tempat yang sudah masuk Islam, mungkin tidak lebih dari 1500. Itu 19 tahun kenabian. Lalu 3 tahun setelah Hudaybiyah menuju Fathu Makkah itu lebih 10.000 orang, Pak. Suatu pertambahan luar biasa. Dan kalau dihitung dengan tahun berikutnya, Haji Wada, terjadi lagi lonjakan yang luar biasa. Ya. Jumlah yang haji bersama Nabi SAW Haji Wada dalam catatan sejarah itu sudah sampai 100.000 orang. 100.000 orang. Ya. Dengan penduduk dunia saat itu berapa, Pak? Penduduk dunia saat itu 100 juta orang. Sedikit penduduk dunia saat itu. Ya. Cuma ada berapa? 100 juta, Pak. Tapi itu bukan 10 tahun lalu, 1400 tahun yang lalu. Dan dari sisi persentase, ya, dari persennya itu 100.000 dengan 100 juta. Artinya 1 banding 1000. Ya, kan 100.000 100 juta. 3 nolnya yang berbeda. Jadi 1 banding 1000. Begitulah dengan berbagai rintangan, tantangan, halangan, Islam terus berkembang. Berkembang secara jumlah dan berkembang secara wilayah.
Dan ini memang tidak terlepas dari mukjizat Islam, tidak terlepas dari sunnatullah. Di dalam sunnatullah tersebut sudah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Islam ini akan tersebar ma balaghal lail wan nahar, akan sampai di mana ada malam dan siang. Artinya seluruh penjuru dunia. Itu jaminan dari Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW. Dan tidak ada rumah klasik atau rumah modern, ya, kecuali nanti akan masuk Islam ke sana, ya, bi'izzi azizin au bidhulli dalil. Dengan kemuliaannya orang mulia atau kehinaannya orang hina, Islam akan terus berkembang. Kembali ke angka tadi, saat Fathu Makkah, saat Haji Wada, jumlah kaum muslimin 1:1000 dengan penduduk dunia. Terus berkembang dan hari ini Bapak tahu berapa jumlah kaum muslimin dan berapa jumlah penduduk dunia? Jumlah penduduk dunia antara 7,5 sampai 8 miliar. Ya, penduduk dunia hari ini. Ambillah 7,5. Ya. Sementara kaum muslimin berapa, Pak? 1,5 sampai 2 miliar. Ambillah 1,5. 1,5 miliar dibanding dengan 7,5 miliar. Artinya berapa perbandingannya? 1:5. Ya. Yang dapat menunjukkan betapa perkembangan Islam. Subhanallah. Maka wajar kalau orang-orang Eropa mengatakan suatu saat benua Eropa akan menjadi benua Islam. Ya. Karena perkembangan ini mau dicegah seperti apapun tidak bisa. Mau dicegah seperti apapun, malah setiap ada upaya untuk mencegah perkembangan Islam, dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Inilah din, ini agama yang unik. Ya. Dan memang ini disebut dalam istilah para ulama al-mustaqbal li hadzal din, masa depan pada din ini yang memang datang dari Maha Pencipta alam semesta ini. Jadi dulu saja 1:1000 Islam jaya, betul? Betul apa betul, Pak? Terjadi Fathu Makkah, betul? Lalu berkembang ke seantero dunia. Ya, padahal jumlahnya sedikit. Wajar kalau ada orang-orang yang khawatir dengan kaum muslimin. Wajar dalam artian kalau melihat sejarah, seharusnya mereka tidak perlu khawatir, karena sejarah ini mencatatkan bukan saja kekuatan kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit, tapi juga mencatatkan bagaimana rahmat, bagaimana kasih sayang Islam sepanjang sejarah itu. Sepanjang sejarah Islam selalu menunjukkan kasih sayang, terutama kepada non-muslim. Ya, ini memang sedikit agak aneh. Orang Islam itu alhamdulillah kepada non-muslim rata-rata kasih sayang, rata-rata tidak ada sejarah kelam umat Islam membantai non-muslim, tidak ada. Boleh periksa tentang sejarah. Ya. Tapi kalau umat Islam membantai orang Islam sendiri, ada catatan sejarah. Sebagaimana orang Islam juga dalam catatan sejarah dibantai oleh orang lain itu ada. Ya, di Palestina, ya, dan di berbagai tempat. Tidak usah kita sebutkan satu persatu. Ya, ada di saat bahkan dalam sejarah Islam, sejarah manusia modern di abad 20 ini ada terjadi, ya. Tanpa kita harus menyebut di mana, rata-rata yang sudah baca. Nah, yang saya maksud orang itu kadang khawatir karena jumlah 1:5 saja luar biasa kekuatan Islam.
Bagaimana lagi dengan jumlah mereka 1:1000? Bagaimana lagi dengan 1:5? Makanya ada yang bilang kaum muslimin ini dengan penuh kelemahan, kekurangan, ketinggalan itu tidak bisa dipandang remeh. Mereka itu ibarat singa yang lagi tidur. Ya, bapak-bapak kalau ketemu singa Pak lagi tidur, singanya lagi tidur nih, jelas tidur Pak ini. Ya, kalau ada yang menyampaikan tuh hadis sahih misalnya ini tidur, singa, bapak tetap khawatir atau tidak? Lagi lewat dekat singa tidur, ayo, siapa yang berani nih? Ya, lewat di samping singa yang lagi tidur. Pasti tidak mau kita Pak. Walaupun dibilang Ustadz lewat aja di situ, singanya lagi tidur kok. Ya, enggak mau. Ya, biar agak jauh. Karena kalau tiba-tiba dia bangun, ya. Jadi dari sisi itu ada yang khawatir. Padahal Islam ini sebetulnya bukan singa. Ya. Jadi kalau mereka istilahkan Islam seperti singa yang tidur, itu untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi dari sisi hakikatnya Islam kaum muslimin sama sekali bukan singa, terutama kepada non muslim. Ya. Dan sejarah ini yang harus selalu kita angkat. Kalau orang membicarakan beberapa tempat sekarang di dunia, ya, ada peperangan antara kaum muslimin, itu betul. Tapi kaum muslimin berinisiatif untuk membantai umat tertentu, itu tidak tidak menjadi sesuatu yang menonjol dalam sejarah. Nah, bagi kita hari ini, bagaimana mensyukuri nikmat Islam dengan sejarah panjang ini, dan juga dengan masa depan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Bagaimana kita seharusnya berbuat? Yang pertama, mari kita kuatkan terus pemahaman kita tentang hakikat Islam dan hakikat perkembangan Islam, hakikat perjuangan Islam, yang hari ini diangkat sebagai tema kajian kita, kajian subuh. Saya tidak tahu kalau disebar, ya, tapi saya diminta kajiannya, temanya adalah Islam menaklukkan hati, bukan untuk menguasai fisik. Mengapa demikian? Karena memang Islam pada dasarnya, ya, datang sebagai din, sebagai agama semata-mata untuk kebaikan manusia. Betul? Bahkan kebaikan alam semesta, bukan untuk kebaikan Sang Maha Pencipta Allah SWT yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu, yang kalau kita semua beriman tidak menambah sedikit pun pada kekuasaan Allah SWT, dan kalau kita semua tidak beriman, kita semua menjadi kufur, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah SWT tidak memerlukan kita, kitalah yang perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam juga demikian. Dia datang semata-mata membawa kebaikan kepada manusia. Kita tahu atau kita tidak tahu, alimahu man alima wa jahilahu man jahil. Kita tahu atau kita tidak tahu, Islam demikian. Islam datang dengan segala kebaikan. Kalau kita mau sebutkan semuanya, berhari-hari tidak cukup waktu. Tapi paling tidak dalam beberapa poin. Yang pertama, Islam datang untuk menjadikan manusia tetap sebagai manusia. Ya, kalau istilah keren kita sekarang, memanusiakan manusia. Islam datang lebih daripada itu, menjaga karamah,
menjaga kemuliaan manusia. Dan dalam konsep Islam, manusia ini makhluk yang paling mulia. Ayatnya kita semua mungkin sudah pernah baca atau bahkan mungkin hafal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Bukan saja secara fisik, secara maknawi juga disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra. Kalau yang tadi di surah At-Tin. Di surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ila akhiril ayat. Manusia ini dimuliakan oleh Allah SWT. Di mana pada diri mereka satu fisik yang memang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Adakah yang lebih baik secara fisik daripada manusia? Tidak ada. Ya. Mungkin kalau cuma satu aspek kita bisa menilai, oh yang lebih kuat dari manusia ada, betul? Gajah misalnya. Ya. Yang lebih besar dari manusia ada, yang lebih kecil dari manusia juga ada. Tapi secara keseluruhannya manusialah yang terbaik. Begitu penegasan dari Yang Maha Kuasa Allah SWT. Dan kemudian kita bisa pikirkan itu. Sekuat-kuatnya gajah, ya, tidak bisa memerintah manusia, betul? Manusia yang bisa mengendalikan gajah. Bahkan singa sekalipun, ada pawang singa, ya, ada pawang ular, ada pawang buaya. Walaupun kadang-kadang apa? Pawangnya diterkam, tapi itu pengecualian. Ya. Artinya secara umum bisa. Jadi manusia dengan kelebihan itu, tetapi pertanyaannya begini, apakah manusia yang dimuliakan Allah ini tidak mempunyai kelemahan? Mempunyai kelemahan. Ada nafsu di dalam diri mereka. Ya, ada kecenderungan kepada hal yang buruk yang bisa membawa mereka terjatuh dari tempat yang tinggi kepada tempat yang paling rendah. Itulah disebut dalam surat Tin, tsumma radadnahu asfala safilin, paling rendah. Nah, bagaimana agar manusia ini tetap dalam kemuliaannya? Ya. Tetap dalam kemuliaannya secara nilai dan tetap dalam keistimewaan fisiknya. Sebagaimana yang Allah ciptakan, diturunkanlah Al-Quran, datanglah Islam. Ya, Islam ini Pak, bukan saja menjaga kita untuk tidak jadi seperti binatang, tapi fisik kita juga dijaga. Ini barangkali sebagian orang tidak merenungkannya. Di dalam kitab-kitab para ulama tentang ad-daruriyatul khams, tentang 5 hal yang pokok, yang mendasar mengapa Islam ini datang, untuk apa Islam ini datang, itu untuk menjaga 5 hal. Selain menjaga din, menjaga agama, menjaga nilai-nilai tauhid di dalam diri manusia, juga menjaga hal-hal yang merupakan fisik, dan ditambah dengan satu lagi, apa yang menjadi penyokong hidup mereka, menjaga akal. Itu akal dari mana Pak? Dari fisik kita, betul? Jangan rusak akal, makanya dilarang narkoba. Ya, diharamkan narkoba, diharamkan minuman keras, karena narkoba, minuman keras bisa merusak fisik selain merusak mental, betul? Betul apa betul ini Pak? Ya. Kalau saya mau tanya, dokter umumnya mengatakan narkoba itu bahaya bagi fisik atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, walaupun kadang-kadang ada juga dokter yang terkena. Itu namanya pengecualian. Ya.
Begitu juga dengan minuman keras, alkohol, dan seterusnya. Bahkan rokok yang ada khilaf di antara ulama tentang hukumnya, ya, antara haram dan makruh. Ya, tapi ingat khilafnya itu cuma haram dan makruh, tidak sampai mubah. Ya. Maaf kalau ada yang masih merokok. Ya. Yang jelas sudah masyhur di Indonesia pun begitu. Indonesia ada khilaf. Ada khilaf itu antara haram dan makruh. Ya. Jadi, tapi ini ada anekdot sedikit supaya tidak tegang. Waktu kami ijtima ulama di Padang, saya lupa tahunnya. Itu masih Pak JK Wapres di periode pertama. Ya. Keputusan terakhir Majelis Ulama tentang rokok itu sebagian besar mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Jadi ada khilaf dalamnya. Tapi wartawan salah kutip. Ya. Wartawannya salah kutip. Dia tulis tentang rokok MUI khilaf. Ya, MUI ada khilaf di MUI tentang hukum rokok. Nah, dalam bahasa Indonesia ada khilaf artinya salah. Ya. Padahal khilaf di situ artinya ada perbedaan pendapat. Ini hati-hati juga ini bahasa. Jadi katanya MUI khilaf, MUI salah dalam masalah hukum itu. Menjaga akal kita itu ada dalam fisik. Belum lagi dengan dalil-dalil umum tentang bagaimana harus menjaga fisik. Tidak boleh menyakiti fisik kita, apalagi menghilangkan nyawa kita. Dan seterusnya masih banyak, yang terlalu panjang kalau saya mau jelaskan. Lama-lama tidak sampai ke inti materi. Ya. Jadi luar biasa faidahnya, manfaatnya. Islam datang semata-mata untuk membawa manfaat bagi umat manusia. Poin pertama tadi apa? Menjaga agar manusia tetap mulia. Ya. Agar kita tidak jatuh seperti binatang atau rusak fisik kita. Allah sudah berikan kepada kita mata, berikan kepada kita telinga, tangan, kaki. Ini harus dijaga dan ajaran Islam datang lengkap untuk itu. Yang kedua, Islam datang agar manusia mencapai derajat tertinggi dengan cara yang manusiawi. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Islam datang membantu kita manusia yang dalam diri kita ini ada kecenderungan pada kebaikan, ada kecenderungan kepada keburukan. Kita dibantu bukan saja mengatasi keburukan agar tetap dalam kebaikan, tapi kita bisa dibantu untuk naik sampai derajat yang tertinggi. Ya, manusia-manusia yang sudah mendekati malaikat dalam satu sisi, tapi tetap manusia di sisi lain. Apa itu? Nah, ini contoh gampang saja. Ambillah contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, bahkan malaikat sangat hormat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana juga malaikat hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Beliau dengan segala petunjuk Allah SWT bagi Nabi kita Muhammad SAW itu sudah sampai kepada tempat yang tertinggi, maqam mahmuda. Tapi tidak hilang sisi kemanusiaannya. Rasulullah SAW tetap makan dan minum, betul? Betul apa betul? Tetap berniaga, tetap tidur ketika ngantuk, dan beliau tetap melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi sisi kemanusiaan, tapi jiwanya sudah naik begitu tinggi. Makanya Rasulullah SAW dan kemudian pengikut-pengikut setianya menunjukkan keadaan yang sangat luar biasa. Bukan saja dalam ibadah secara mahdha, secara vertikal pada Allah SWT, tapi secara horizontal juga dengan hubungan dengan manusia. Betul?
Makanya orang non-muslim pun tidak segan-segan ketika membaca sirah Nabi Muhammad SAW menempatkan tertinggi. Ya, betul? Dari mana itu? Dari syariat Islam yang telah membawa Rasulullah SAW seperti itu. Dan Rasulullah SAW sendiri sebagai bahagian daripada syariat memberikan contoh pada kita yang kemudian pengikut-pengikutnya bisa sampai ke sana. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, memang dari awal orang baik, betul? Betul apa betul? Dari awal Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam udah orang baik atau tidak? Udah orang baik. Datang Islam tetap baik atau menjadi lebih baik? Menjadi lebih baik. Salah satu yang diabadikan dalam Al-Quran adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam tanda petik dikhianati oleh salah satu keluarganya yang selalu dia bantu, selalu beliau bantu radhiyallahu anhu. Ketika ada fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, tahu kan ada fitnah pernah? Ini keluarga yang selalu dibantu itu ikut menyebarkan berita bohong itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, saya tidak mau bantu lagi. Tapi Al-Quran datang mengingatkan, walaupun tidak secara khusus kepada beliau, ayatnya umum, tapi ada namanya bi khususis sabab. Ya, apa ada namanya sebab yang khusus bagi mereka walaupun hukumnya secara umum. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah maafkan kalian? Ya, ampuni kalian. Maka iman yang masuk pada diri Abu Bakar As-Siddiq telah merubah beliau dari baik menjadi lebih baik. Serta merta dihilangkan rasa marah itu. Langsung dia memaafkan keluarganya namanya Mistah itu dan kembali dia membantunya. Kalau itu contoh tidak terlalu contoh itu barangkali tidak terlalu fenomenal. Tapi ambillah contoh bagaimana dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat garang sebelum masuk Islam, betul? Betul apa betul? Setelah masuk Islam tetap garang, tapi tidak lagi garang sembarang. Betul? Dan yang lebih penting lagi, tiba-tiba jiwanya menjadi begitu halus. Setiap malam menangis. Ya, menangis sampai-sampai di pipinya ada tanda hitam. Gara-gara seringnya menangis. Dan luar biasa ibadahnya, termasuk bagaimana melaksanakan amanah kepemimpinan. Jangankan berbicara tentang manusia yang ribuan, tentang keadilan, tentang seorang rakyatnya yang ketahuan oleh beliau setelah beliau patroli di malam hari kelaparan, beliau kemudian merasa itu adalah dosa dan beliau pergi ke Baitul Mal, mengambil gandum, memikulnya sendiri, lalu memasaknya, memberikan kepada yang kelaparan itu. Apa yang merubah Umar bin Khattab itu? Dari keadaan yang begitu garang dahulunya, tiba-tiba menjadi begitu sangat lembut. Apa yang merubahnya? Islam. Jadi Islam ini bisa membawa manusia kepada keadaan yang lebih tinggi, tetapi tetap dalam kemanusiaannya. Artinya tidak harus meninggalkan kemanusiaannya, ya. Tidak perlu, dia tidak tidur lagi, tidak makan lagi, dan tidak kawin lagi. Tidak perlu seperti itu. Bahkan dilarang dalam Islam seseorang mau puasa terus-menerus, betul? Dilarang dalam Islam seseorang mau tidak tidur, mau berjaga terus-menerus, betul? Dan dilarang dalam Islam orang mengharamkan untuk kawin pada dirinya. Ya, dilarang itu. Ya. Tapi jangan tiba-tiba cari, wah ini ada di antara kita yang belum kawin. Ya. Belum tentu dia mengharamkan untuk dirinya. Mungkin belum dapat jodoh. Ya. Mungkin dia masih termasuk kelompok laki-laki yang penuh liku-liku dan sudah luka-luka tapi belum laku-laku. Ya. Jadi Islam tidak datang meninggikan kita tapi kehilangan kemanusiaan, tidak. Ya. Ini luar biasanya. Kita tidak usah menyinggung ajaran-ajaran lain,
Tapi tidak ditemukan seperti itu kecuali dalam Islam. Bahwa seseorang dengan jiwanya bisa sampai ke langit yang ketujuh, tapi fisiknya tetap berada di bumi. Ya. Nah, inilah betapa kehebatan Islam itu. Yang berikutnya, Islam datang untuk menjamin kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan kita. Nah, itu tadi sudah masuk dalam pembahasan bahwa tidak kehilangan kemanusiaannya. Islam bahkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dulu, fid dunya hasanah, sebelum fil akhirati hasanah. Dan begitu luar biasanya Islam menjaga kebahagiaan kita. Kalau ada hal-hal yang darurat, Pak, darurat, ya, antara kehidupan kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa memenangkan apa yang menjadi darurat buat kita. Seperti misalnya tidak ada makanan lain kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini saya mau tanya dulu, biasanya ceramah sampai jam berapa ini? Jangan sampai terlalu lama. Sampai syuruk. Jam berapa itu? Jam 6. Jam 6 ya. Ya, baik. Nah, saya percepat saja. Itu yang pertama. Islam semata-mata kebaikan. Yang kedua, Islam adalah rahmah. Begitu penegasan Allah SWT. Ya. Nah, yang ketiga, Islam ini adalah agama atau din yang sangat dinamis dan din perjuangan, agama perjuangan. Dia sangat dinamis karena telah ada rumus-rumus dalam Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis untuk bisa survive dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya, di antara kesempurnaan ajaran Islam, bisa survive, bisa terus sesuai dengan keadaan apapun dan di tempat manapun. Itulah yang menjadikan Islam itu begitu dinamis. Ya, mau di abad 0 atau abad 20 atau abad berapapun, Islam akan selalu dinamis, selalu bisa menyesuaikan. Ya. Penyesuaian yang tidak menghilangkan jati dirinya, tidak menghilangkan keasliannya, betul? Islam sudah 14 abad dan tidak pernah satu abad pun kecuali kaum muslimin mendapatkan jalan keluar terhadap apa yang mereka hadapi, betul? Tapi tidak kehilangan keasliannya. Apakah Quran yang kita baca sekarang, Pak, masih sama dengan Quran yang dibaca di zaman Nabi Muhammad SAW? Jawab, Pak, yang serempak. Sama atau tidak? Sama. Ya. Karena memang sudah dijamin oleh Allah SWT yang Maha Kuasa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi din Islam sangat dinamis tapi tetap terjaga keaslian, keautentikannya. Dan ini hanya menjadi sifat Islam satu-satunya, ya, yang terus otentik. Makanya sudah 1400 tahun, kalau ada saja satu kata, bahkan satu huruf dari Al-Quran yang tidak sesuai aslinya, itu akan ditemukan, ya, dan akan ribut kaum muslimin mempersoalkannya lalu dibetulkan. Ya. Maka tidak pernah terjadi inhiraf, penyimpangan dari nas-nas itu. Memang tafsir bisa berkembang, bisa tafsir pada ayat tertentu di zaman tertentu berbeda dengan di zaman berikutnya. Itu tafsirnya, tapi ayatnya tidak berubah. Bukan saja ayatnya, nas-nasnya, nilai-nilai pokoknya tidak berubah. Nilai tauhid misalnya tidak pernah berubah. Makanya kata para ulama dalam Islam ini ada yang disebut dengan as-sawabit wal mutaghayyirat.
ada yang tidak berubah, ada yang tetap dan ada yang bisa berubah. Ya. Nah, satu lagi Islam adalah agama perjuangan. Menunjukkan dia dinamis karena dia harus diperjuangkan. Ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat itu, memberi penjelasan begitu banyak tentang anjuran bahkan kewajiban memperjuangkan Islam. Ya. Kemudian iman yang masuk ke dalam dada kita karena Al-Quran tadi itu juga menjadi suatu power, suatu kekuatan yang menggerakkan kita untuk memperjuangkannya. Kalau ada yang bilang, tapi Ustadz, kebanyakan orang Islam sekarang tidak berjuang, itu berarti imannya ya terserah mau jawab apa nih. Imannya lemah. Ya, apalagi memang iman ini bisa bertingkat-tingkat. Aslinya iman itu di dalam diri mendorong pemiliknya untuk berjuang. Betul apa tidak, Pak? Betul apa betul? Nah, ini ayatnya ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Iya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang keyakinan kepada Allah dan Rasulnya begitu kuat, tidak ada keraguan, dan mereka berjuang di jalan Allah SWT dengan harta dan diri mereka. Ya. Dengan harta dan diri mereka berjuang. Jadi mohon maaf ini bapak dan ibu, kalau ada ibu-ibu, enggak ada ibu-ibu ya. Ada bapak dan ibu, saudara-saudari, kalau ada di antara kita ini yang belum ada rasa-rasanya yang kita lakukan untuk Islam, belum ada keikutsertaan dalam perjuangan Islam, mari introspeksi. Ini iman kita benar atau tidak nih? Atau kuat atau tidak? Ya. Kalau lihat iman Abu Bakar As-Siddiq, begitu masuk iman itu Abu Bakar tidak pernah diam, selalu mencari apapun yang bisa untuk memperjuangkan Islam. Begitu juga pada Umar bin Khattab, begitu pada sahabat-sahabat yang lain. Dan itulah rahasia kenapa Islam tersebar begitu cepat di seantero dunia. Betul? Dengan tadi presentasi jumlah yang sangat fenomenal. Dari 1:1000 sekarang menjadi 1:5. Karena iman itu menjadi dinamo, menjadi power, menjadi kekuatan, menggerakkan untuk berjuang. Ya. Nah, tapi perlu diingat, perjuangan Islam bukan untuk mengalahkan orang, mengalahkan bangsa, apalagi menguasai mereka. Bukan. Tapi perjuangan Islam adalah untuk menaklukkan hati. Ya, untuk menaklukkan hati. Makanya kaum muslimin dengan semangat juang yang tinggi, tapi mereka tidak bisa ya melakukan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Islam. Ya. Perjuangan Islam adalah din yang suci, maka perjuangannya juga adalah harus dengan jalan yang suci. Kenapa? Karena memang targetnya bukan menaklukkan bangsa, bukan menaklukkan satu kelompok, ya, bukan menaklukkan orang-orang tertentu, tapi menaklukkan hati mereka. Hati mereka. Makanya Islam datang dengan sentuhan-sentuhan yang luar biasa, Pak. Dimulai dengan sentuhan akal, lalu sentuhan hati. Rasulullah SAW
Kalau ingin dengan kekuasaan, Allah SWT Maha Kuasa untuk berikan padanya. Dan juga kaum Quraisy sudah menawarkan. Kaum Quraisy mengatakan kalau mau jadi yang paling kaya diberikan harta, mau jadi raja, mau dijadikan raja kalau mau. Kalau dalam pikiran kita, kalau gitu biar aja dulu saya jadi raja. Kalau saya sudah jadi raja, saya suruh mereka semua masuk Islam. Tidak. Bukan itu jalannya. Jalannya adalah untuk menaklukkan hati. Bagaimana caranya? Satu, dengan pikiran. Bagaimana pikiran disentuh? Dengan ayat-ayat yang difahami. Kalau kaum Quraisy mereka orang Arab dan Quran turun dengan bahasa Arab, maka ayat-ayat yang dibaca itu menyentuh pikiran mereka. Makanya kaum Quraisy walaupun karena kesombongan dan nafsunya menolak Islam, tapi mereka mengakui kebenaran Islam. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Nanti silakan cari ayatnya. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Hati kecil mereka membenarkan Islam itu, tapi mereka menolaknya karena kezaliman dan karena kesombongan. Ya. Jadi Islam datang menaklukkan hati melalui pikiran. Dan memang ayat-ayat ini harus dipahami. Tidak bisa hati kita tertakluk kalau tidak paham ayat-ayat itu. Ya. Yang kemudian dari sana menyentuh hati kita. Contoh yang sangat fenomenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu kan kisahnya? Secara singkat saja. Karena sangat marah dan memusuhi Islam, Umar mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Udah bawa pedang, dihunuskan pedangnya. Tapi di jalan ketemu temannya, mau kemana? Mau bunuh Muhammad itu. Ya. Yang merusak masyarakat kita, ya, dengan ajarannya. Kata temannya, jangan urus Muhammad. Itu adik kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Iya, itu dulu urus. Hah, benar. Adiknya bernama Fatim. Maka beloklah Umar pergi ke rumah adiknya. Di situ kebetulan lagi kajian, lagi ada kajian. Ya. Dia dan suaminya lagi belajar Islam, belajar Quran dari seorang sahabat namanya Khabbab. Ya, lagi belajar. Umar masuk langsung marah, ya, dan mau mengamuk. Tapi adiknya mengatakan, bolehkah engkau dengarkan dulu, ya, Al-Quran ini. Maka begitu dibacakan beberapa ayat saja dalam surah Thaha. Ya, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan terus ayatnya, karena ini waktu sangat sedikit, tiba-tiba Umar bin Khattab menjadi bergetar. Ya. Bagaimana ayat-ayat itu begitu cepat? Karena memang beliau sebagai orang Arab radhiyallahu anhu faham dan masuk ke dalam hatinya. Itulah namanya menaklukkan hati. Dan begitulah seterusnya. Islam datang untuk menaklukkan hati. Artinya bagaimana membawa hati ini menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang tahu hakikat dirinya, hakikat kehidupan ini, dari mana mereka dan mau kemana. Itulah hati-hati yang kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang sangat penting bagi kita, Islam ajaran yang sangat luar biasa yang datang semata-mata untuk kebaikan kita. Dan Islam din perjuangan, di mana kalau kita mengaku muslim, kita harus berjuang. Betul? Betul apa betul? Kita harus berjuang. Tapi perjuangan kita bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk masuk ke hati mereka. Ini bukan kata-kata yang sekedar sebagai sebuah hiburan, ya. Tapi ini kalimat-kalimat yang saya harapkan
bisa dipahami dan diterjemahkan. Bagaimana kita bergerak berdakwah baik secara lisan ataupun dengan muamalah bilhal untuk membawa orang itu kemudian memahami Islam, kemudian tertarik pada Islam. Dan sebelum orang Muslim kita ingin ajak, mari ajak dulu saudara-saudara kita orang Islam. Ya, sebagian orang Islam itu jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Kata para ulama, Islam di satu lembah, mereka di lembah yang lain. Apalagi ada hadis sahih yang mengatakan suatu saat akan terjadi Islam itu banyak namanya, artinya orang yang mengaku Islam tapi tidak ada hakikatnya. Mereka inilah yang harus kita ajak. Dan mengajak mereka juga adalah dengan menyentuh hatinya. Menyentuh hati. Sebagai penutup, betapa pentingnya penaklukan hati ini. Bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, itu tetap tidak bergeser daripada bagaimana yang namanya menaklukkan hati. Ingat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah itu terjadi sesudah Nabi SAW dan kaum muslimin menang di perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Ingat ya. Tahun kedua Hijriah perang Badar, betul? Tahun ketiga perang Uhud. Tahun kelima Hijriah perang Khandaq dengan kemenangan yang luar biasa. Artinya apa? Kekuatan kaum muslimin, kekuatan Rasulullah SAW dan para sahabat sudah diakui, ya. Di Badar menang, di Uhud kaum musyrikin datang mengepung. Ternyata mereka tidak berhasil, bahkan mereka pada akhirnya dikejar. Dan di perang Khandaq, perang tentara sekutu ini, ya, dari berbagai kabilah Arab, bahkan dibantu orang Yahudi dari dalam, memerangi kaum muslimin. Yang menang siapa? Kaum muslimin. Setelah itu Nabi SAW mengajak para sahabat umroh, karena sudah 6 tahun meninggalkan Mekah, sudah rindu. Bapak pasti rindu nih pulang ke Mekah, ya. Semua orang Islam rindu ke Mekah, ini juga mukjizat, ya. Sudah rindu, tapi ketika sampai di pinggir kota Mekah, orang Quraisy tidak membolehkan, nggak boleh, ya. Nabi SAW dan para sahabat, kami cuma mau umrah, tetap nggak boleh, ya, tetap tidak boleh. Kalau kita kira-kira sekarang Pak, dibilang begitu tidak boleh, ngamuk kita, ya. Nabi SAW kemudian menunggu dan datang utusan Quraisy mengajak berdamai, ya, mengajak berdamai. Itulah namanya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah itu menunjukkan bagaimana misi Islam semata-mata untuk menaklukkan hati dan menenteramkan hati, ya. Saat itu dengan kekuatan penuh setelah menang peperangan besar tadi, Nabi SAW rela menerima perdamaian. Padahal para sahabat pada marah-marah. Para sahabat bilang, kita saja waktu masih jahiliyah, ya, tidak bisa dirintangi seperti ini. Apalagi dalam proses perjanjian itu seolah-olah kaum Quraisy menghina Nabi SAW, ya, seolah-olah, ya, menghinakan. Ditulis Muhammad Rasulullah, dia bilang jangan Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah, ya. Bahkan sebelumnya tulis Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak tahu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan juga isinya bahwa kalau ada yang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada dari Madinah mau ke Mekah tidak wajib dikembalikan, ya. Sahabat-sahabat sulit menerima itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak masalah. Beliau terima perjanjian itu. Kenapa?
bahwa Islam semata-mata ya datang untuk kebaikan mereka. Betul? Islam datang untuk menyelamatkan mereka. Maka tuduhan sebagian orang, terutama orientalis yang mengatakan Islam agama perang, itu adalah dusta. Ya, itu adalah dusta. Dan konsep perang, konsep jihad dalam Islam boleh kita periksa dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari hadis-hadis, semuanya adalah hanya untuk membela kebenaran. Ya, hanya untuk membela kebenaran, bukan menyerang orang. Tidak ada kisah Islam disebarkan dengan peperangan. Nabi SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat, para khulafaur rasyidun dalam kondisi yang sangat kuat, itu selalu mengirim surat kepada para raja, para pemimpin, aslim taslam walakamulkum, masuk Islamlah kalian akan selamat dan negeri kalian urus sendiri. Ya, artinya tidak akan diambil itu, silahkan saja. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa juga, tidak dipaksa. Apalagi memang ada ayat la ikraha fiddin. Cuma jangan halangi dakwah, itu saja. Ya, jangan halangi dakwah. Kalau mau masuk Islam silakan, kalau tidak masalah. Ya. Tapi jangan halangi dakwah. Nah, maka dari sini kita harus benar-benar menyadari, dan perjuangan kita di zaman ini menjadi perjuangan yang semakin kompleks, bahkan mungkin dikatakan cukup berat di tengah-tengah fitnah dan isu Islam sebagai agama teroris. Ya, Islam sebagai agama teroris. Nah, bagaimana menghadapi ini? Menghadapinya adalah kita tetap konsisten dengan akidah Islam, dengan syariat Islam, dan dengan terus berdakwah. Tetapi kita harus pula berusaha bagaimana menenteramkan hati mereka bahwa isu itu tidak benar. Ya, bukan saja kita jelaskan konsepnya, tapi mari kita tunjukkan. Makanya kaum muslimin dalam kondisi seperti saat ini harus benar-benar bisa berimprovisasi dengan lebih baik. Ya, jangan sampai tuduhan itu kita malah membenarkannya. Ya, kita membenarkannya ketika kita tidak sebagaimana mestinya dalam interaksi kita kepada sesama muslim ataupun kepada non muslim. Kalau pada sesama muslim yang ada perbedaan pendapat, kalau dengan non muslim saja, kalau dengan non muslim seperti tadi saya katakan, kita bisa baik-baik, kenapa dengan sesama muslim tidak bisa baik-baik? Hanya karena perbedaan pendapat, ya, atau perbedaan pendapatan. Ya, sebab kadang-kadang juga ada perselisihan kita, khilaf kita bukan beda pendapat, Pak, tapi beda pendapatan. Ya. Maka kita harus bisa, ya, untuk menjaga diri, apalagi bapak-bapak kita semua yang jadi aktivis masjid harus menjadi pelopor, menjadi contoh bagaimana Islam ini, ya, datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan dakwah kita dan dengan muamalah kita yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.